Selamat siang para juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Jasin Widiarta dari Sekolah SMK Pelita 4. Saya akan memulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Karena pendidikan seharusnya menjadi hak, bukan menjadi beban utang. Pendidikan adalah jalan bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Pendidikan seharusnya membuka kesempatan dan memberikan harapan dan juga membantu seseorang keluar dari kesulitan di perekonomiannya. Namun ketika pendidikan dibangun dengan sistem pinjaman, maka pendidikan berubah menjadi beban finansial yang harus dibayar di masa depan. Dan disitulah masalah besarnya. Sistem pendidikan pinjaman memang terlihat seperti solusi yang sangat-sangat cepat. Pemerintah atau lembaga tertentu memberikan biaya pendidikan terlebih dahulu, lalu siswa membayarnya setelah lulus. Kedengarannya sederhana dan membantu, tetapi jika kita melihat lebih dalam, sistem ini justru dapat menciptakan tekanan baru bagi generasi muda. Teman-teman sekalian, tidak semua mahasiswa lahir dari keluarga ekonomi yang mampu. Banyak mahasiswa yang sejak lahir sudah berjuang keras hanya untuk mendapatkan akses pendidikan. Ketika mereka harus masuk ke sistem pinjaman, artinya mereka memulai masa depan mereka dengan hutang. Bayangkan, seseorang yang baru lulus kuliah belum memiliki pekerjaan tetap, masih berusaha membangun hidupnya, tetapi sudah dibebani dengan kewajiban membayar pinjaman pendidikan. Dan fokus mengembangkan kemampuan dan masa depan, mereka justru harus memikirkan cicilan. Hal ini dapat menciptakan tekanan mental yang sangat besar. Mahasiswa akan merasa takut untuk mengambil jurusan tertentu karena khawatir penghasilannya nanti tidak cukup untuk membayar pinjaman tersebut. Dan akibatnya, pendidikan tidak lagi berdasarkan minat dan kemampuan, tetapi berdasarkan rasa takut terhadap utang. Ini sangatlah berbahaya teman-teman, karena pendidikan seharusnya memberikan kebebasan untuk berkembang, bukan generasi muda hidup dalam tekanan finansial sejak awal. Dan selain itu, sistem pinjaman pendidikan juga berisiko memperlebar kesenjangan sosial. Mengapa? Karena mahasiswa dari keluarga kaya mungkin tidak terlalu terbebani dengan sistem ini, karena mereka memiliki dukungan ekonomi yang cukup. Tetapi bagi siswa yang kurang mampu, pinjaman justru bisa menjadi ketakutan yang sungguh besar. Banyak orang akhirnya ragu untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi itu, karena takut tidak mampu membayar pinjaman pendidikan di masa depan. Dan akibatnya, akses pendidikan menjadi tidak setara. Orang yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik akan berani mengambil pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan masyarakat ekonominya yang lemah justru semakin takut untuk melanjutkan pendidikannya. Padahal tujuan pendidikan adalah menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi semua orang. Dan kami juga melihat bahwa mekanisme pinjaman pendidikan dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap pendidikan itu. Mahasiswa akan didorong memilih pekerjaan hanya berdasarkan gaji tertinggi demi melunasi hutang mereka dalam pinjaman pendidikan tersebut, bukan berdasarkan minat, bakat, ataupun kontribusi sosial. Ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Bayangkan, jika ada orang akhirnya menghindari profesi yang penting bagi masyarakat hanya karena penghasilan dianggap kurang untuk membayar pinjaman pendidikan tersebut. Dan pada akhirnya pendidikan kehilangan makna utamanya sebagai sarana pengembangan manusia. Selain itu, kita juga harus memikirkan realitas dunia kerja. Tidak semua lulusan langsung mendapatkan pekerjaan yang stabil atau tetap. Tidak semua lulusan memiliki penghasilan yang besar setelah lulus kuliah. Dan sistem seperti ini justru menciptakan generasi muda yang tertekan finansial sejak awal kehidupan dewasa mereka. Tim Pro mungkin akan mengatakan bahwa pinjaman pendidikan membantu lebih banyak orang mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Namun kami ingin menegaskan bahwa membantu akses pendidikan tidak harus melalui hutang. Negara seharusnya memperkuat beasiswa. Namun karena ketika pendidikan dibangun melalui pinjaman, maka tanggung jawab pendidikan para siswa perlahan dipindahkan dari negara kepada individu. Padahal pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan beban pribadi semata. Tim Pro juga mungkin akan mengatakan bahwa pembayaran dilakukan setelah lulus dan bekerja sehingga tidak memberatkan. Tapi kenyataannya, tekanan psikologis dari utang tetap ada dan seseorang yang baru memulai hidup akan merasa terbebani dalam utangnya. Karena sebagian penghasilannya harus digunakan untuk membayar pendidikannya di masa lalu. Dan saya percaya bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat untuk mengurangi beban hidup masyarakat, bukan menambah beban baru yang disebabkan oleh pinjaman pendidikan. Dan jika pendidikan dipenuhi dengan tekanan utang, maka pendidikan kehilangan semangat utamanya sebagai sarana pembangunan masa depan yang akan lebih baik. Karena itu, solusi pendidikan seharusnya berfokus pada dukungan dan pemerataan akses, bukan pada mekanisme pinjaman pendidikan. Kesimpulannya, maka penolak penerapan mekanisme pendidikan pinjaman karena sistem ini berpotensi menciptakan tekanan finansial, memperbesar kesenjangan sosial, membatasi kebebasan mahasiswa,
dalam menentukan masa depannya, serta mengubah pendidikan menjadi beban hutang. Pendidikan adalah hak masyarakat, bukan kewajiban finansial yang harus dibayar dengan tekanan di masa depannya. Maka dari itu, saya menegaskan untuk menolak mosi ini. Terima kasih.